在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Wang Lin memiliki niat membunuh yang mengerikan, tapi dia tidak dengan santai mengungkapkannya. Namun, ketika dia melakukannya, niat membunuhnya sangat menggemparkan. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambai ke arah sekte Dao Iblis di kejauhan. Lautan api muncul dan berubah menjadi 99 naga api. Mereka mengitari sekte Dao Iblis dan menyegelnya sepenuhnya. Tak lama kemudian, Guntur muncul, membentuk jaring. Ia memasuki segel api untuk membentuk penghalang yang ketat. Setelah Guntur, sejumlah besar batasan muncul, menyebabkan Guntur dan api menyatu membentuk segel dan penindasan yang kuat. Setelah melakukan semua ini, Wang Lini mengangkat kepalanya dan berjalan menuju sekte Iblis Dao. Setiap langkahnya menyebabkan gemuruh yang menggema di seluruh dunia. Niat membunuh yang mengerikan datang dari tubuh Wang Lin dan mendekati sekte Dao Iblis. Tindakan Wang Lin terlihat sangat mencolok, namun dengan kekuatannya saat ini, dia diam-diam menyelesaikan semuanya dalam sekejap. Pada saat ini dia dengan tenang berjalan menuju kabut dan tanpa jeda berjalan ke dalam formasi. Saat dia memasuki formasi, suara gemuruh menggema di seluruh dunia dan masuk ke dalam sekte Dao Iblis. Ketika gemuruh-gemuruh bergema, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka dengan cepat terbang dan melihat ke langit. Kabut di langit bergemuruh hebat dan sepertinya ada 18 bayangan yang mengelilingi satu orang. Saat mereka menyerang, suara gemuruh bergema. Serangan musuh, semua kultivator langkah ketiga, atur formasi. Suara cemas datang dari sebuah gunung di bagian utara sekte tersebut. Segera, awan merah mendekat, dan ada seorang pria parubaya berjubah merah di dalam. Saat dia muncul, dia langsung melambaikan lengan bajunya. Awan merah di sekelilingnya terbang menuju kabut di langit. Pada saat yang sama, lusinan sinar cahaya terbang keluar dari sekte Dao Iblis. Setiap sinar cahaya adalah kultivator langkah ketiga. Ada pria dan wanita di antara mereka, dan mereka semua memasang ekspresi serius. Setelah mereka muncul, mereka memasuki kabut untuk memimpin formasi dan mencegah orang luar masuk. Tak lama setelah itu, seberkas cahaya keemasan datang dari bagian selatan sekte Dao Iblis. Cahaya keemasan berubah menjadi seorang lelaki tua di samping lelaki berjubah merah. Dia menatap langit dengan muram dan matanya menunjukkan tatapan dingin. Kamu berani menerobos formasi perlindungan sekte-sekte Dao Iblisku? Orang tua ini ingin melihat siapa yang berani begitu berani. Dengan itu dia menyerbu ke dalam kabut di langit. Di dalam kabut, Wang Lin mengenakan jubah putihnya dan perlahan berjalan ke depan. Di depannya, 18 sosok meraung dan bergegas ke arahnya. Mereka masing-masing mengeluarkan aura yang menakutkan. Saat 18 bayangan mendekat, Wang Lin mengungkapkan tatapan dingin di balik jubahnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambai. Wang Lin dengan tenang berkata, "Surga merobek." Saat kata-katanya bergema, langit cerah di atas sekte Dao Iblis mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Saat gemuruh-gemuruh bergema, celah besar muncul di langit. Dua lengan raksasa merobek celah itu dan mengulurkan tangan. Kedua lengan ini sangat besar, seolah-olah beberapa gunung telah menyatu menjadi satu. Setelah lengan keluar dari celah, mereka meraih kabut yang mengelilingi sekte Dao Iblis. Kabut tersebut awalnya tidak padat, namun setelah dipegang oleh kedua lengannya, kabut tersebut tampak berbentuk padat dan tertahan di tempatnya. Saat kedua lengan raksasa itu menangkap kabut, mereka tanpa ampun merobeknya. Hal ini menyebabkan gemuruh yang menggelegar bergema di seluruh dunia. Kabut itu terbelah dua oleh dua lengan raksasa di atas sekte Dao Iblis. Gemuruh menggelegar bergema. Kabut yang terbelah menjadi dua didorong ke samping oleh lengan raksasa itu. Hal ini memungkinkan sisa sinar matahari menyinari sekte Dao Iblis yang tidak lagi memiliki perlindungan apapun. Adegan ini disaksikan oleh lebih dari 30.000 pembudidaya sekte Iblis Dao. Mereka semua menatap ini dengan tercengang. Hati mereka bergetar dan mereka sangat ketakutan. Sejak formasi itu dibuat, tidak ada yang pernah menyerangnya.
Itu telah dihancurkan beberapa kali sebelumnya, tapi tidak pernah dihancurkan dengan cara yang begitu mengejutkan hingga membuat kulit kepala semua orang tergelitik. Saat formasi kabut terkoyak oleh lengannya, jeritan menyedihkan datang dari dua kelompok kabut. Lusinan kultivator langkah ketiga yang telah memasuki kabut semuanya bergegas keluar dan semuanya terbatuk-batuk darah. Beberapa tubuh mereka langsung meledak menjadi tumpukan daging dan darah. Jelas sekali mereka tidak bisa menahan kekuatan kedua lengan raksasa itu. Ada juga lelaki tua berjubah emas yang masuk ke dalam kabut. Dia pun lolos dari kabut dalam keadaan yang menyedihkan. Dia menatap langit dengan ketakutan di matanya. Dia tahu betapa kuatnya formasi itu. Formasi ini cukup kuat untuk memblokir kekuatan penuh dari Golden Exalt, tetapi pada saat ini, formasi itu dengan mudah terbelah menjadi dua. Arti dari adegan ini menyebabkan lelaki tua berjubah emas itu gemetar. Dia, berapa tingkat kultivasinya? Saat sinar matahari yang tersebar turun, ada sosok berjubah putih yang berdiri diam di sana. Ada tatapan dingin yang tersembunyi di balik jubah yang menatap lebih dari 30.000 pembudidaya sekte Dao Iblis yang terkejut. Siapa Anda, Tuan? Mengapa Anda membobol sekte Dao Iblis saya dan menghancurkan formasi sekte kami? Sekte Iblis Daoku adalah salah satu dari 9 sekte dan 13 faksi di benua timur dan kami memiliki leluhur Empirin Exalt. Tuan, Anda menyembunyikan wajah Anda dan bergegas masuk ke sini. Anda menaruh dendam pada siapa? Selain lelaki tua itu, hati lelaki parubaya berjubah merah itu juga bergetar. Meskipun dia berada di tahap akhir dari Void Tribulan, tapi bahkan dia tidak bisa menembus formasi kabut, apalagi menghancurkannya di istana yang begitu mengejutkan. Jika keduanya seperti ini, tidak perlu membicarakan tentang lusinan pembudidaya langkah ketiga yang baru saja lolos dari kematian. Mereka semua memandang Wang Lin dengan ketakutan di mata mereka. Lebih dari 30.000 pembudidaya sekte Dao Iblis semuanya sepertinya lupa cara bernapas. Saat mereka menatap ke langit, rasa takut memenuhi tubuh mereka dan mereka mulai gemetar. Apakah kamu melupakanku? Tapi aku masih mengingatmu. Wang Lin berdiri di langit dan tatapannya menyapu kerumunan di bawah sebelum mendarat di pulau di danau yang jauh. Setelah Wang Lin berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan mengangkat jubah yang menutupi wajahnya, memperlihatkan rambut putih dan wajahnya yang dingin. Dia melihat ke bawah. Ini baru 100 tahun berlalu. Kalian semua pasti ingat pembantaian di dekat benua Bumi Meng. Apakah kalian mengenaliku sekarang? Saat Wang Lin mengangkat jubahnya, mata lelaki tua berjubah emas itu dipenuhi rasa tidak percaya. Wang Lin. Dia segera mengenali Wang Lin. Dia tidak bisa melupakan pembantaian mengejutkan di perbatasan benua Bumi Meng. Sekte Iblis Dao telah mengirimkan sejumlah besar pembudidaya, dan sebagian besar dari mereka telah dibunuh olehnya. Jika bukan karena Master Sekte yang bertindak pada akhirnya, akan sangat sulit untuk menangkap orang ini. Itu dia. Pria parubaya berjubah merah tersentak dan juga mengenali Wang Lin. Dia telah berpartisipasi dalam pertempuran saat itu. Dia telah melihat betapa kuatnya Wang Lin ketika dia menjadi gila. Dia telah menyaksikan Wang Lin membunuh sesama anggota sekte dan melihat niat membunuh yang mengerikan di mata Wang Lin. Bukan hanya 2 kultivator Void Tribulan tahap akhir yang mengenalinya. Beberapa dari puluhan kultivator langkah ketiga juga mengenalinya. Orang-orang yang mengenalinya adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam pertempuran itu. Wang Lin menarik pandangannya dan mengangkat tangan kanannya. Rasa sakit yang luar biasa datang dari tangan kanannya dan tangan kanannya mengeluarkan aura yin yang kuat. Jika aku melarikan diri, Wang Lin bergumam saat ujung pedang yin menjulur dari telapak tangan ini. Aku akan membuat sekte Dao Iblis hilang dari benua astral abadi. Seluruh sekte akan dihancurkan dan namanya akan hilang. Bilah yin panjangnya hampir 30 kaki dan bahkan lebih tinggi dari Wang Lin. Dia mengangkat tangan kanannya dan matahari menyinari bilahnya, menjadikannya cahaya putih yang dingin. Energi yin yang mengerikan mengelilingi Wang Lin. Saat pedang yin muncul, Wang Lin menyerang para penggarap di bawah. Kecepatannya lebih cepat dari kilat. Dia tidak perlu menggunakan mantra hebat apapun, karena dia akan menggunakan pedang ini untuk membantai seluruh sekte. Dengan cara ini, dia bisa membangun kembali menara kepala. Ekspresi lelaki tua berjubah emas itu berubah drastis.
Dia merasakan aura menakutkan dari tubuh Wang Lin dan merasakan perasaan yang membuat hatinya bergetar. Namun, dia tidak bisa mundur. Sebagai kultivator Void Tribulan tahap akhir dari Sekte Dao Iblis, dia tidak bisa lepas dari pertempuran ini. Pada saat ini, dia meraung dan menyerang Wang Lin dengan pria parubaya berjubah merah. Keduanya bekerja sama untuk melawan Wang Lin. Dengan kekuatan Wang Lin saat ini, dia tidak perlu mengenakan pelindung jiwa untuk mengancam para penggarap Void Tribulan tahap akhir. Saat dua penggarap Void Tribulan tahap akhir mendekat, pedang yin milik Wang Lin ditebang. Di belakangnya, tubuh 5 elemen aslinya muncul dan juga mengangkat pedang yinnya. Untuk pertama kalinya, ia juga mengeluarkan suara gemuruh yang sama seperti Wang Lin. Di belakang tubuh sejati 5 elemen berdiri tubuh sejati esensi guntur. Guntur Yin Blade naik ke udara dan raungan ketiga bergema. 3 raungan, membunuh, bergema membentuk gelombang suara yang mengejutkan. Suara ini menggantikan semua suara lain di dunia dan mengguncang hati semua pembudidaya di Sekte Dao Iblis. Hal ini juga menyebabkan seluruh perhatian mereka tertuju pada 3 sosok yang mendekat dengan cepat di bawah matahari. Saat Wang Lin merobek perlindungan Sekte Dao Iblis dan mengangkat pedang yin, perang di benua banteng surgawi mencapai puncaknya. Perang yang telah berlangsung lebih dari 100 tahun semakin meluas seiring berjalannya waktu. Puluhan juta kilometer wilayahnya dilanda perang. Perang ini telah mempengaruhi sebagian besar benua surgawi banteng. Sejumlah besar pembudidaya benua setan hijau telah melintasi Laut Pil yang kosong dan memasuki benua banteng surgawi di bawah kepemimpinan pembudidaya langkah ketiga dan bahkan yang mulia. Banyak lapisan perlindungan di benua banteng surgawi telah runtuh, dan mereka telah membantai hingga ke intinya. Para penggarap benua setan hijau telah membentuk 2 pasukan dan telah mengepung Sekte Guiyi dan Sekte Jiwa Hebat untuk pertempuran terakhir ini. 2 dari 3 leluhur emas agung dari benua setan hijau berkumpul di luar Sekte Jiwa Agung. Sedangkan untuk Sekte Guiyi, ada banyak yang mulia yang memimpin para penggarap benua setan hijau dalam pembantaian. Pertempuran ini hanya berlangsung selama 100 tahun, namun intensitasnya belum pernah terjadi sebelumnya. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya dari kedua benua telah meninggal. Para penggarap tingkat ketiga telah tumbang, yang mulia telah tumbang, dan terlalu banyak penggarap biasa yang telah tumbang. Namun, selama perang antara dua benua ini, beberapa orang tanpa nama bersinar seperti bintang dan menjadi terkenal di kedua benua, atau mereka yang sudah terkenal menjadi lebih kuat dalam perang ini. Di pihak benua banteng surgawi, Yun Yifeng adalah orang yang seperti itu. Dia telah membunuh banyak kultivator komponen iblis hijau dan mencapai tingkat kultivasi yang tinggi dengan pengiris jiwa 8 bilah untuk menjadikan dirinya terkenal. Beberapa bulan yang lalu, dia meninggalkan kuil Kalajengking dan kembali ke benua banteng surgawi untuk berpartisipasi dalam pertempuran terakhir ini. Selain dia, Tang Jia dan Eve Cloud juga menjadi terkenal karena pelindung jiwa banteng surgawi. Beberapa orang dari Sekte Jiwa Agung telah bangkit juga dan menjadi cahaya paling terang di samping leluhur lama. Benua setan hijau juga memiliki penggarap seperti ini, seperti Fight Cloud, yang telah dibunuh Wang Lin 2 kali. Tubuh aslinya masih berada di benua banteng surgawi, karena Wang Lin hanya membunuh avatarnya. Budidaya pedang Fight Cloud sangat luar biasa dan telah menarik perhatian semua orang di sini. Di bawah Fight Cloud, ada beberapa orang lagi, dan bersama dengan orang-orang yang muncul di benua banteng surgawi, kurang dari 20 orang ini sekarang menjadi pemimpin perang ini. Perang ini terus dilakukan oleh Sekte Jiwa Agung dan Sekte Guiyi. Ke-16 penggarap dari kedua belah pihak melepaskan kekuatan penuh mereka seolah-olah medan perang adalah panggung untuk mereka tampil. Wang Lin masih berada di dalam Sekte Dao Iblis. Wang Lin tidak ingin menunjukkan dirinya, dia hanya ingin membalas dendam, tetapi dengan melakukan ini, dia mengungkapkan cahayanya sendiri. Dia melompat ke udara dan mengangkat pedang yin di tangannya. Di belakangnya, tubuh sejati 5 elemen dan tubuh sejati esensi guntur juga mengangkat pedang yin mereka dan menebas pria tua berjubah emas dan pria berjubah merah yang datang. Ketiga sosok itu cemerlang di bawah matahari dan langsung mendekat. 3 raungan yang menggemparkan surga menggantikan semua suara di dunia dan menyerap perhatian penuh dari 30.000 pembudidaya di bawah. Seolah-olah waktu telah berhenti saat ini. Pertempuran ini akan membuat Wang Lin terkenal di benua astral abadi.
Pertarungan ini akan membuat nama Wang Lin naik di benua astral abadi. Melawan dua Void Tribulan Exalt saja sudah cukup untuk mengejutkan siapapun. Mereka adalah Void Tribulan Exalt sejati, dan meskipun mereka mungkin tidak pernah menjadi Golden Exalt, mereka masih merupakan Void Tribulan Exalt yang menakutkan yang dikagumi semua orang. Salah satu dari mereka jauh lebih kuat daripada penguasa surgawi 7 warna. Siapapun di antara mereka bisa saja membunuh penguasa surgawi 7 warna semudah mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Hari ini, keduanya menyerang sekaligus. Jadi bagaimana mungkin pertarungan ini tidak mengejutkan semua orang? Bila Yin menyapu dan langsung mendekati pria berjubah emas itu. Gemuruh menggelegar bergema saat pedang yang ditutupi energi Yin bertabrakan dengan lelaki tua berjubah emas itu. Orang tua berjubah emas itu mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Tangannya membentuk segel dan kemudian dia membuang semua hartanya. Semua harta karun ini mengeluarkan aura yang kuat, dan pada saat yang sama, dia menggigit ujung lidahnya untuk memuntahkan darah. Dia mengucapkan mantra terkuat yang dia miliki sebagai kultivator Void Tribulan. Dao logam emas. Saat dia meraung, cahaya keemasan mengelilinginya, membentuk lapisan pelindung di sekelilingnya. Dia tampak seperti pertempuran surgawi yang harus dihormati. Iblis kekuatan besar. Raungan kedua datang dari cahaya keemasan. Gas hitam muncul dan mengelilingi cahaya keemasan untuk membentuk Dewa Iblis yang lebih besar. Dewa Iblis itu terlihat galak dan mengenakan baju besi yang terbuat dari kabut hitam yang mengeluarkan aura penghancur, seolah bisa menghancurkan dunia. Itu membentuk kepalan tangan, yang menyebabkan suara letupan bergema, dan bertabrakan dengan pedang Yin milik Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia. Bila Yin Wang Lin bertabrakan dengan Dewa Iblis. Bila Yin Wang Lin berisi kultivasi penuhnya, sehingga memotong tangan Dewa Iblis seperti sedang memotong kertas. Tidak ada perlawanan saat pedang itu menembus semua harta karun, menembus lengan Dewa Iblis, dan menembus tubuh Dewa Iblis, mendarat di tubuh emas lelaki tua berjubah emas. Cahaya keemasan bergetar dan lelaki tua di dalam itu batuk seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Dewa Iblis di sekelilingnya terpotong menjadi dua oleh pedang Wang Lin seolah tidak bisa menahan sama sekali. Dewa Iblis runtuh dan cahaya keemasan bergetar. Tubuh asli 5 elemen Wang Lin mendekat dengan bilah Yin dan menebas cahaya keemasan di sekitar lelaki tua itu. Cahaya keemasan bergetar dan meletus dengan suara cermin yang runtuh. Cahaya itu pecah berkeping-keping, memperlihatkan lelaki tua berjubah emas, yang dipenuhi dengan keputusasaan. Ketakutan dan kengerian di mata lelaki tua berjubah emas itu digantikan oleh pedang Yin yang menggelegar. Guntur bergemuruh saat esensi guntur Wang Lin ditebang dengan pedang Yin-nya. Dengan tebasan ini, pedang Yin guntur bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan melintasi leher lelaki tua itu. Darah menyembur keluar saat kepala lelaki tua itu terpegal dan jiwa aslinya roboh ke pedang. Yang mulia Tribulan kekosongan mati seperti ini. Semua ini terjadi terlalu cepat untuk bereaksi oleh 30.000 anggota sekte Dao Iblis. Penatua yang mereka hormati, yang memiliki kekuatan menembus surga, kepalanya gagal dan tubuhnya berubah menjadi kabut darah. Saat lelaki tua itu meninggal, lelaki berjubah merah itu mendekat. Wajahnya menjadi pucat dan pupil matanya mengecil. Dia sangat ketakutan, dan tanpa ragu-ragu, dia mundur seperti orang gila, mencoba untuk pergi. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan sekte Dao Iblis, tidak ada yang lebih penting daripada nyawanya sendiri. Namun, memikirkan untuk melarikan diri sekarang sudah terlambat. Sebenarnya, saat Wang Lin membuka formasi kabut, melarikan diri tidak lagi menjadi pilihan bagi para pembudidaya di sini. Wang Lin berbalik dan matanya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya keemasan ini berasal dari pecahan pedang leluhur surgawi. Cahaya keemasan melesat langsung ke arah pria berjubah merah yang melarikan diri. Meskipun pria ini adalah Void Tribulan Exalt, dia masih akan tertekan oleh mata Wang Lin. Ketika tatapannya melewati pria berjubah merah itu, hati pria berjubah merah itu bergetar seolah ada pedang yang menusuk jantungnya. Saat ini, Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan melambai. Langit seluruh sekte Dao Iblis menjadi gelap, lalu telapak tangan raksasa muncul di langit dan menghantam bumi. Telapak tangan ini memiliki 9 jari.
Adegan ini menyebabkan lelaki tua berjubah merah itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Dia mundur seperti orang gila saat dia membentuk segel dan menggunakan semua mantranya. Namun, telapak tangan raksasa berjari 9 menutupi sebagian besar sekte Dao Iblis. Tidak hanya ada satu telapak tangan. Setelah itu, 2 pohon palem raksasa menyusul. Satu berasal dari tubuh sejati 5 elemen, sedangkan yang kedua berasal dari tubuh sejati esensi guntur. 3 cetakan telapak tangan yang dipenuhi aura destruktif mendekati pria berjubah merah itu. Tubuh pria itu ditutupi kabut merah dalam jumlah besar. Kabut itu berubah menjadi 2 lengan besar dan terangkat seolah-olah akan menopang langit. Dari novel keren Renegade Abadi bab 1912. Kedua lengan yang dibentuk oleh kabut merah sepertinya mengandung kekuatan yang tak ada habisnya dan telah membunuh banyak pembudidaya untuk membuatnya terkenal. Namun, menghadap telapak tangan Wang Lin, mereka hancur seperti kayu layu. Saat kedua tangan menyentuh cetakan telapak tangan, mereka langsung roboh. Jejak telapak tangan pertama dengan cepat turun dan menyentuh kabut merah di sekitar pria berjubah merah. Kabut tersebar dan pria berjubah merah di dalam meraung dan menggigit ujung lidahnya untuk memuntahkan darah. Dia mengangkat tangannya untuk bertabrakan dengan cetakan telapak tangan sekali lagi. Tubuh darah setan Dao. Ekspresi pria berjubah merah itu galak dan menunjukkan sedikit kegilaan. Darah keluar dari 36.000 pori-pori di tubuhnya dan menutupinya membentuk tubuh darah. Ada aura iblis Dao yang sangat murni datang dari tubuh darahnya. Tangan kirinya berisi Dao dan tangan kanannya berisi iblis. Saat lengannya terdorong keluar, cetakan telapak tangan pertama runtuh di hadapannya. Ketika cetakan telapak tangan itu roboh, pria berjubah merah itu batuk darah. Namun darah tersebut segera diserap olehnya. Dia mundur beberapa langkah dan cetakan telapak tangan kedua mendarat. Rambut pria berjubah merah itu berserakan dan sepertinya dia sudah kehilangan akal sehatnya. Satu-satunya yang tersisa hanyalah keengganannya untuk mati dan rasa gila. Kakinya mulai layu dengan cepat dan darah, serta dagingnya mulai bergerak. Seluruh daging dan esensinya tampak berkumpul di pelukannya. Lengannya tiba-tiba melebar beberapa kali lipat, membuat pemandangan yang sangat mengejutkan. Wang Lin pernah melihat kepala besar menggunakan mantra semacam ini sebelumnya, tapi mantra itu tidak sehebat mantra pria berjubah merah. Tidak hanya kakinya yang layu, bahkan tubuhnya pun layu. Semua daging dan darah berkumpul di lengannya dan menabrak telapak tangan kedua di langit. Gemuruh yang menggelegar mengguncang dunia. Cetakan telapak tangan kedua yang diciptakan oleh tubuh asli 5 elemen bertabrakan dengan pria berjubah merah. Cetakan telapak tangan itu roboh dan tubuh pria berjubah merah itu gemetar. Dia terus melangkah mundur, dan lengan kirinya meledak menjadi kabut darah. Matanya dipenuhi keputusasaan. Ketika cetakan telapak tangan ketiga mendekat, dia mengeluarkan raungan terakhir dalam hidupnya. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri, tapi dia ingin bertarung. Dalam sekejap, dia bergegas ke langit menuju cetakan telapak tangan ketiga. Jiwanya mulai terbakar dan jiwa asalnya mengeluarkan aura destruktif. Pada saat hidup atau mati ini, dia memutuskan untuk membakar hidupnya dengan imbalan lonjakan kekuatan. Tingkat kultivasinya meningkat dari Void Tribulan Exalt dengan gila-gilaan saat dia membakar kekuatan hidupnya. Ketika cetakan telapak tangan ketiga mendekat, budidayanya melonjak ke Golden Exalt. Saat dia menjadi Golden Exalt, cetakan telapak tangan ketiga bertabrakan dengannya dan suara gemuruh bergema. Jejak telapak tangan guntur runtuh, tapi ini hanya guntur biasa, bukan guntur pembantaian. Setelah cetakan telapak tangan tersebar, pria berjubah merah itu terlihat gila. Tubuhnya berlumuran darah, tapi dia tidak mati. Dia menatap Wang Lin dan tahu dia hanya punya 10 napas tersisa untuk hidup. Setelah 10 napas, dia akan mati, dan Wang Lin tidak perlu melakukan apapun. Namun, satu-satunya pemikiran di benaknya adalah bahwa kematian adalah harga 10 napas kekuatan Golden Exalt untuk membunuh Wang Lin, yang telah memaksanya ke dalam situasi ini. Tanpa ragu, dia menyerang Wang Lin. Mati. Dia mengeluarkan raungan sengit yang dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia mendekati Wang Lin pada napas kedua. Wang Lin tidak mengelak, dia hanya menatap pria berjubah merah itu dengan dingin. Kamu memenuhi syarat untuk menggunakan 70% kekuatanku.
Wang Lin bergumam ketika pria berjubah merah itu mendekat. Dia mengangkat tangan kanannya dan pedang Yin ditarik kembali. Matanya berbinar dan tubuh sejati 5 elemen serta tubuh sejati esensi guntur menyatu dengannya. Lalu dia melayangkan pukulan ke pria berjubah merah itu. Pukulan ini adalah 70% dari kekuatan Wang Lin. Pukulan ini adalah perpaduan dari budidaya Dao kuno dan Void Tribulan miliknya, dengan pembuluh darah surgawi melepaskan 70% kekuatannya. Pukulannya terlihat tidak berdaya, namun menyebabkan dunia berubah warna dan bergetar. Kekosongan di antara keduanya terdistorsi dan riak bergema. Pukulan Wang Lin sepertinya melampaui ruang dan waktu saat mendarat di dada pria berjubah merah itu. Tubuh pria berjubah merah Golden Exalt bergetar. Dia mengungkapkan senyuman pahit saat tubuhnya meledak. Dia masih memiliki 7 napas kekuatan Golden Exalt, tetapi tidak perlu menghabiskan waktu itu. Saat dia meninggal, pria berjubah merah itu dengan jelas tahu betapa kuatnya Wang Lin. Dia bukan tandingan Wang Lin. Meskipun dia telah membakar jiwa dan hidupnya, dia masih bukan tandingan Wang Lin. Apakah ini Golden Exalt? Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat bertarung. Dia hanya menggunakan 70% dari kekuatannya, tapi dia merasakan betapa kuatnya Golden Exalt. Ketika pria berjubah merah itu meninggal, 30.000 penggarap dan puluhan penggarap langkah ketiga berpencar untuk melarikan diri. Namun, Wang Lin telah menyegel Sekte Dao Iblis, sehingga mereka tidak dapat melarikan diri. Wang Lin berdiri di sana dengan tatapan dingin. Dia melihat ke danau di tengah sekte dan pulau di danau. "Kamu tetap tidak mau menunjukkan dirimu?" Kata-kata Wang Lin bergema seperti guntur, tetapi tidak ada suara yang keluar dari danau. "Apakah kamu mencoba menerobos? Aku akan memberimu kesempatan." Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan dia muncul di samping kultivator langkah ketiga dari Sekte Dao Iblis. Jarinya menyapu dan sebuah kepala terbang. "Kalian semua seharusnya tidak bergabung dengan Sekte Dao Iblis." Wang Lin berbalik dan melangkah pergi. Dia muncul di hadapan kultivator langkah ketiga lainnya, dan ketika orang itu melolong, jarinya menembus dahi orang itu. Pada saat yang sama, segel di sekitar Sekte Dao Iblis bergemuruh. Segel di sekitar sekte itu dengan cepat menyusut. Setiap penggarap Sekte Dao Iblis yang menyentuh segel itu akan mati. Karena Wang Lin mengatakan dia akan menghancurkan sekte tersebut, dia akan menghancurkan sekte tersebut. Tidak ada satupun anggota yang diizinkan melarikan diri. Wang Lin dengan acuh tak acuh bergerak dan membunuh lusinan pembudidaya langkah ketiga satu persatu. Dia berdiri di tepi danau yang setengah kosong dan memandang ke pulau. Jeritan memasuki telinganya ketika sejumlah besar 30.000 pembudidaya Sekte Dao Iblis meninggal. Jeritan menyedihkan ini terus bergema di seluruh dunia. Mereka memasuki telinga Wang Lin dan juga jantung Master Sekte Iblis Dao Sekte, yang masih dalam budidaya pintu tertutup. Ekspresi Master Sekte Iblis Dao Sekte terdistorsi. Matanya merah, tapi dia terus menahannya. Dia tidak berani pergi. Dia tidak berani. Dia telah menyaksikan Wang Lin membunuh lelaki tua berjubah emas itu dan melihat lelaki berjubah merah itu mengorbankan nyawanya sendiri untuk mencapai budidaya Golden Exalt. Namun, yang membuatnya gemetar adalah pukulan Wang Lin. Pukulan yang tampak sederhana itu langsung membunuh Golden Exalt. Master Sekte Iblis Dao Sekte telah meramal ribuan kali untuk melihat apakah dia bisa selamat dari pukulan itu. Setelah melakukannya lebih dari 1000 kali, dia meninggal 50%. Namun, ini hanya 70% dari kekuatan Wang Lin. Setelah Wang Lin menggunakan kekuatan penuh, konsekuensinya sangat jelas. Terlebih lagi, Master Sekte Iblis Dao Sekte dengan jelas mengetahui bahwa Wang Lin masih memiliki pelindung jiwa banteng surgawi. Wang Lin bahkan belum menggunakan armornya. "Aku tidak bisa keluar. Aku sudah melaporkan masalah ini kepada leluhur tua. Aku tidak tahu apakah dia bisa bergegas kembali." Jeritan dari luar membuat hatinya sakit, namun ekspresinya segera menjadi dingin. "Jadi bagaimana jika mereka mati? Bahkan jika seluruh Sekte Iblis Dao mati, selama aku masih hidup, itu dapat dibangun kembali. Semakin banyak kematian dan kehancuran, semakin besar kemungkinan membuat marah leluhur lama. Dan aku juga punya rencana cadangan. Kesepakatan antara aku dan Banteng Hijau terhormat dari Sekte Jiwa Agung telah berakhir. Pertarungan terakhir harus terjadi sekarang."
Kedua benua telah memainkan sandiwara ini selama puluhan ribu tahun. Dengan menggunakan harga ini, kita harus mampu menarik perhatian keluarga kerajaan. Kaisar Langit yang keluar dari budidaya pintu tertutup lebih dari 100 tahun yang lalu pasti telah menyadarinya. Dekrit kekaisaran akan dikirimkan. Master Sekte Iblis Dao Sekte menahan teriakan dari luar ketika matanya menjadi dingin. Di luar, Wang Lin memandangi danau dan melihat bayangan bergerak di bawah air. Segel yang berkontraksi dengan cepat telah membunuh sebagian besar pembudidaya Sekte Dao Iblis dan menghancurkan sejumlah besar bangunan, meninggalkan sekte tersebut dalam reruntuhan. Itu mengembun menuju tengah danau. Pada saat ini, di benua Banteng Surgawi, sebuah peristiwa besar terjadi. Sekte Guiyi dikelilingi oleh banyak kultivator dari benua Iblis Hijau. Mereka memulai pembantaian gila-gilaan dalam upaya membuka formasi Sekte Guiyi. Kedua belah pihak memiliki 7 atau 8 orang jenius yang telah bangkit, dan kedua pasukan bertempur tanpa mempedulikan kematian. Semua penggarap Void Tribulan, termasuk Master Sekte dan beberapa penggarap Void Tribulan dari benua Setan Hijau, semuanya mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit. Pada saat ini, langit ditutupi oleh cahaya keemasan yang mengerikan. Di bawah cahaya keemasan ini, semua pembudidaya di dalam dan di luar Sekte Guiyi berhenti berkelahi dan memandang ke langit dengan ngeri. Gelombang tekanan tak berujung datang dari langit dan turun. Sosok emas dengan tenang berdiri di dalam cahaya keemasan dan melihat ke bawah. Benua Banteng Surgawi, benua Setan Hijau, semua anggota klan Surgawi, terimalah perintah ini. Ada dua lagi sosok yang sama. Satu muncul di luar Sekte Jiwa Besar dan satu lagi bergerak dengan kecepatan yang tak terlukiskan menuju benua Setan Hijau. Saat kata-kata kuat datang dari sosok emas di langit, semua pembudidaya di dalam dan di luar Sekte Guiyi terdiam. Mereka semua mendongak dan terkejut. Dekrit Kaisar Langit sangat langka dan jarang sekali muncul, mungkin sekali dalam puluhan ribu tahun. Dekrit ini mewakili keagungan Kaisar Langit di benua tengah yang tak tertahankan. Tidak salah jika menyebutnya sebagai kekuatan surga. Di benua astral abadi, Kaisar Langit memiliki garis keturunan leluhur surgawi dan merupakan eksistensi tertinggi di antara para dewa. Meskipun mereka hanyalah penguasa seluruh langit, mereka bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh sekte, faksi, atau benua belaka. Karena garis keturunan mereka, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak hanya menjadi kaisar nominal, tetapi juga simbol dari seluruh klan surgawi. Kecuali jika seseorang berencana untuk mengkhianati para dewa, mereka harus mendengarkan dekrit kekaisaran. Lebih penting lagi, kaisar ini adalah salah satu dari 9 matahari. Dengan kekuatan yang begitu kuat dan identitasnya, hal itu memungkinkan kekuatan keluarga kekaisaran generasi ini mencapai tingkat yang sangat tinggi. Salam, Kaisar Langit. Tidak peduli dari mana kultivator itu berasal atau apa tingkat kultivasinya, mereka semua membungkuk hormat dari lubuk hati mereka yang terdalam. Sosok emas di langit bukanlah Kaisar Langit, tetapi memegang dekrit kekaisaran berarti dia adalah perwujudan Kaisar Langit. Klan surgawi tidak perlu berlutut di hadapan kaisar, mereka hanya perlu membungkuk. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur surgawi karena dia percaya bahwa makhluk surgawi adalah mereka yang menentang surga, jadi bagaimana mereka bisa berlutut kepada orang lain begitu saja? Alasan klan kekaisaran selalu tinggal di belakang dan tidak berpartisipasi dalam urusan duniawi juga karena kehendak leluhur surgawi. Makhluk surgawi tidak dapat ditahan, dan jika mereka ditahan, mereka tidak layak disebut surgawi. Akibatnya, bahkan 4 Grand Empirin lainnya memberikan rasa hormat tertentu kepada keluarga kekaisaran. Saat semua penggarap di dalam dan di luar Sekte Guiyi membungkuk, sosok emas di langit memandang ke bawah ke bumi. Ada 3 dekrit kekaisaran, satu di sini, satu di Sekte Jiwa Agung, dan yang terakhir di Sekte Dao Iblis Benua Setan Hijau. Dengan lambaian tangan kanan mereka, cahaya keemasan bersinar terang sekali lagi. Dekrit kekaisaran yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui dibuka oleh orang ini. Garis keturunan surgawi telah bertahan sejak zaman kuno hingga sekarang. Para penggarap benua Banteng Surgawi dan benua Setan Hijau harus segera menghentikan perang ini. Yun Yifeng, Tang Jia, Eight Cloud, Zhou Hai, Zhao Dongqing. 8 orang ini akan datang ke istana dan memasuki kuil leluhur untuk memasuki persidangan.
Kata-kata sosok emas itu lambat, tapi setiap kata seperti guntur. 8 kultivator yang dia sebutkan semuanya dipenuhi dengan kegembiraan. 8 nama ini milik 16 orang yang paling menarik perhatian dalam perang ini di Sekte Guiyi. Saat kata-kata ini bergema, Master Sekte Guiyi Sekte menghela napas dalam-dalam dan mengungkapkan senyuman. Perang ini kelihatannya rumit, namun sebenarnya sangat sederhana. Pertempuran antara dua benua adalah untuk menampilkan generasi baru untuk menarik perhatian Kaisar Surgawi dan memasuki kuil leluhur. Master Sekte Guiyi Sekte bukan satu-satunya yang tersenyum. Void Tribulan Exalt dari benua setan hijau juga tersenyum. Mereka semua mengatupkan tangan dan membungkuk sekali lagi setelah dekrit selesai. Kita semua mematuhi kehendak Kaisar. Sosok emas itu melambaikan tangan kanannya dan dekrit emas itu terbang keluar. Itu melayang di depan Sekte Guiyi dan memancarkan cahaya keemasan yang lembut. Setelah melakukan ini, sosok emas itu tidak lagi berbicara dan menghilang dari langit. Cahaya keemasan di langit perlahan menghilang dan kembali normal. Hampir di saat yang sama, di luar Sekte Jiwa Agung, pertempuran antara kedua belah pihak mencapai momen paling intens. Void Cloud dan para jenius dari Sekte Jiwa Agung sedang bertarung ketika sosok emas kedua muncul. Adegan yang sama terjadi di atas Sekte Jiwa Agung. Semua penggarap membungkuk dan bahkan dekrit kekaisaran memiliki arti yang hampir sama, hanya 8 nama yang diubah menjadi Void Cloud dan teman-temannya. Setelah sosok emas itu pergi, baik bagian dalam maupun luar Sekte Jiwa Agung benar-benar sunyi. Leluhur tua banteng hijau memandang ke langit setelah cahaya keemasan menyebar dan menampakkan ekspresi rumit. Dia menghela nafas, terlalu banyak pembudidaya yang tewas dalam perang antara dua benua, tetapi untuk kesempatan ini, mereka harus melakukan ini. Itu adalah kesempatan untuk memasuki kuil leluhur. Meskipun ramalan leluhur tua itu sedikit berubah, sebagian besar hasilnya tetap sama. Tapi aku tidak pernah memberitahu Wang Lin alasannya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas dan pergi menuju lokasi budidaya pintu tertutupnya. Perang yang telah berlangsung selama lebih dari 100 tahun ini berakhir karena 2 dekrit kekaisaran tersebut. Para penggarap benua setan hijau perlahan mundur kembali ke rumah mereka di benua setan hijau. Benua banteng surgawi telah menderita banyak korban, namun benua setan hijau bahkan lebih menderita. Di benua setan hijau, di Sekte Dao Setan, ketika segelnya menyusut dengan cepat, siapapun yang menyentuhnya akan mati dengan mengenaskan. Bahkan bangunannya pun berubah menjadi reruntuhan karena segel. Dalam waktu kurang dari 30 napas, segel itu telah menghancurkan segalanya dan membunuh semua pembudidaya. Ia berkumpul di sekitar danau di bawah kaki Wang Lin. Pada saat yang sama, sebagian besar jiwa asal dari 30.000 pembudidaya dihancurkan. Hanya jiwa asal dari lusinan penggarap langkah ketiga yang tetap terperangkap di dalam segel. Mereka semua terbang menuju Wang Lin dan ditangkap olehnya. Jiwa asal sangat penting untuk rapid spell art-nya karena dia hanya memiliki 1 spell vein. Jika dia bisa melahap lebih banyak jiwa asal, kecepatan castingnya bisa mencapai tingkat yang mengejutkan. Dari 2 penggarap Void Tribulan tahap akhir, jiwa asal seseorang hancur dan yang lainnya terbakar sampai mati, jadi Wang Lin belum mengumpulkannya. Alasan utamanya adalah karena Wang Lin perlu menilai seberapa kuat dia saat ini. Dalam situasi seperti ini, jika dia menjaga jiwa asal, dia tidak akan bisa menilai secara akurat seberapa kuat dirinya. Di masa depan, tidak akan sulit baginya untuk mendapatkan jiwa asal Void Tribulan. Namun, untuk lusinan pembudidaya langkah ketiga ini, dia tidak ragu-ragu mengambilnya, dan dia memasukkannya ke dalam ruang penyimpanannya. Wang Lin tidak tahu apa yang terjadi di benua banteng surgawi. Dia hanya menatap danau di bawah. Suara para penggarap yang sekarat telah menghilang dan sekarang menjadi sunyi senyap. Sekte Iblis Dao telah dihancurkan dan semua orang mati. Jika ada di antara mereka yang tersisa, mereka berada di benua banteng surgawi, namun kamu tetap tidak mau keluar. Kata-kata Wang Lin dingin dan dia melambaikan tangannya ke danau di bawah. Saat dia melambaikan tangannya, segel di sekitar danau bersinar terang dan suara gemuruh bergema di seluruh sekte yang hancur. Air di danau mulai beriak dengan cepat dan uap air keluar. Jelas sekali danau ini runtuh dengan cepat. Segel itu mengandung kekuatan penghancur yang kuat. Ketika airnya berkontraksi,
Airnya menghilang dan danau itu runtuh, hanya menyisakan cahaya yang mengalir menuju pulau di tengahnya. Seekor naga laut biru tua berlari keluar dari danau. Ini adalah naga laut berwarna biru yang panjangnya ratusan ribu kaki. Naga laut adalah binatang surgawi di benua astral abadi. Itu tampak ganas dan mengeluarkan energi surgawi yang padat. Naga laut ini telah hidup selama jangka waktu tertentu. Ia mengeluarkan aura kuno dan kepalanya agak berbeda dari kepala naga lainnya. Deretan duri di punggungnya membuatnya terlihat semakin mengejutkan. Naga ini tidak memiliki cakar, tampak seperti ular piton besar. Tapi ia memiliki kekuatan yang sebanding dengan naga. Tubuhnya tampak ramping namun tebalnya ratusan kaki. Di kepalanya, selain duri yang menutupi punggungnya, ada dua sirip besar yang saling terhubung seperti kipas. Saat naga laut terbang ke udara, sejumlah besar air mengalir turun dari sisiknya. Saat naga itu terbang, permukaan air danau menurun drastis. Mengom. Saat itu muncul, mata merah raksasa naga laut itu menatap Wang Lin dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Saat ia melolong, dua mata lagi muncul. Naga ini sebenarnya memiliki 4 mata. Naga laut seharusnya hidup di laut, tetapi ia hidup di dalam danau. Saat muncul, tekanan menyebar dari tubuhnya. Saat naga laut muncul, cahaya kuning bumi datang dari pulau, membentuk penghalang pelindung yang melindungi pulau dari segel. Tak lama kemudian, naga laut itu tiba-tiba bergerak. Ia membuka mulutnya dan menyerang Wang Lin untuk melahapnya. Semua duri di punggungnya berdiri tegak dan mengeluarkan hawa dingin. Naga laut ini memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari puncak Golden Exalt. Ia telah mengikuti Empirin Exalt untuk waktu yang lama, dan ketika dia pergi, dia meninggalkan naga laut di sini, di Sekte Dao Iblis. Dia yakin bahwa dengan naga ini dan kekuatan Sekte Dao Iblis, sekte tersebut akan aman selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya.